Pemerintah angkat bicara tentang 3 pasal yang diperdebatkan publik dalam KUHP baru pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda. Mendikdasmen Abdul Mukti tinjau pelaksanaan hari pertama sekolah di wilayah terdampak bencana. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 5 Januari 2026 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Kepala Danantara Rosan Ruslani Minggu sore menemui Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Rosan membahas percepatan hilirisasi nasional serta penguatan proyek-proyek strategis nasional. Sebanyak 5 titik proyek hilirisasi tengah disiapkan untuk memasuki tahap groundbreaking bulan depan dengan nilai investasi sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Danantara juga membahas pengembangan proyek Waste to Energy sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Informasi selanjutnya, Kementerian Hukum menjelaskan 3 pasal yang sering diperdebatkan publik dalam KUHP baru pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda. Yaitu pasal tentang demonstran bisa dipidanakan bila lalai menginformasikan aksi kepada polisi. Yang kedua, pasal penghinaan presiden yang dihadirkan kembali meski telah diputus MK tidak sesuai konstitusi. Dan terakhir, pasal tentang perzinahan. Berikut penjelasan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij hari Senin di Jakarta. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga. Pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada?
karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru mulai berlaku 2 Januari kemarin. Ini untuk menggantikan KUHP dan KUHAP yang selama ini dipakai yang merupakan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda. Lalu apa saja poin-poin krusial yang menjadi sorotan publik tanah air? Kita ke kabar lain, pemirsa. Lebih dari 1.000 peraja IPDN dikirim ke wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk membantu pemulihan pasca bencana. Kementerian Dalam Negeri mengerahkan ribuan personil peraja IPDN sebagai tenaga bantuan dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Mereka akan ditugaskan di wilayah yang pemerintahan daerahnya tidak berjalan akibat kerusakan parah. Rencananya peraja IPDN akan berada di lokasi terdampak bencana selama 1 bulan. Pemirsa, awal tahun 2026 menjadi momentum pemulihan pendidikan di Sumatera. Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera kembali berjalan mulai hari ini. Mendikdasmen Abdul Mukti mendatangi SMAN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Aceh di hari pertama masuk sekolah. Kunjungannya guna memantau langsung proses belajar mengajar di lokasi terdampak bencana. Dalam kesempatan itu, Abdul Mukti menyapa dan berbincang dengan para guru dan murid yang terdampak banjir dan longsor. Ia juga meninjau suasana belajar di ruang kelas. Abdul Mukti menegaskan hal ini merupakan komitmen dari pemerintah agar para siswa tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Program ini kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anak-anak dapat kembali belajar setelah mengalami musibah, khususnya yang ada di Aceh. Nanti kami juga sempat untuk bersama dengan para murid yang ada di Kota Padang, juga di Kota Medan dan di Kota Tegal. Pemerintah juga telah menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Selain itu, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing. Selain teknis belajar mengajar, Kemendikdasmen juga mewajibkan adanya dukungan psikososial. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Sementara itu, jelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, personil Polres Langsa bersama guru membersihkan sisa lumpur di SMPN 2 Langsa yang terdampak banjir. Dengan peralatan yang sederhana, guru dan petugas membersihkan lumpur sisa banjir yang menutupi fasilitas sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan gedung sekolah bisa dipakai kembali oleh para siswa dan tenaga pengajar. Polri memfokuskan pemulihan bencana di Sumatera dengan melakukan percepatan perbaikan, termasuk perbaikan dan pembersihan pada fasilitas pendidikan. Saya Dr. Abdul Muttalib, Kepala SMP Negeri 2 Langsa, mengucapkan terima kasih
Polri untuk masyarakat, terkhususnya kepada personil Polres Kota Langsa yang pada hari ini sudah bersedia hadir membantu bergotong royong membersihkan lumpur pasca bencana banjir bandang di halaman dan ruang-ruang belajar SMP Negeri 2 Langsa. Insya Allah dengan adanya bantuan dari Polres Kota Langsa, anak bangsa di SMP Negeri 2 Langsa siap untuk belajar kembali di tanggal 5 Januari 2026. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk membersihkan fasilitas sekolah. Kabarnya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemulihan pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh terus dilakukan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk membersihkan fasilitas sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum membersihkan sejumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Pembersihan dilakukan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga tingkat SMP dan SMA. Proses pembersihan menggunakan alat berat untuk mengangkat lumpur serta material banjir yang menumpuk tebal di ruang kelas dan halaman sekolah. Upaya ini menjadi prioritas sebagai bagian dari percepatan pemulihan lingkungan pendidikan karena sekolah merupakan fasilitas vital bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Beberapa sekolah yang telah dibersihkan diantaranya SD Negeri 1, SD Negeri Percontohan, dan SMP Islam Ma'ruf. Sebelum dibantu oleh alat-alat berat, kami melakukan dengan manual, dengan biaya mandiri. Kami mencari pekerja dari rakyat biasa. Tapi setelah beberapa lama, lumpur yang begitu tebal tidak mampu kami keluarkan. Akhirnya kami mohon bantuan kepada posko-posko Pemda. Dan ada beberapa sekolah yang dibantu oleh BRIMOB, pasukan TNI, relawan, serta akhir-akhir ini dibantu oleh alat-alat berat dari berbagai perusahaan termasuk PU. Dengan percepatan pembersihan sekolah ini, aktivitas pendidikan di Aceh Tamiang dapat segera pulih dan para siswa kembali mengikuti pelajaran tanpa hambatan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Sementara itu, 94 murid SD 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa belajar di tenda dan di ruang kelas darurat. Walaupun kondisi sekolahnya hancur akibat longsor dan banjir bandang sebulan yang lalu, siswa terlihat tetap semangat untuk belajar di sekolahnya. Tenda darurat dan ruang kelas darurat yang digunakan saat ini merupakan bantuan dari berbagai donatur. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas darurat karena seluruh bangunan di sekolah dasar tersebut rusak akibat longsor dan banjir bandang. Jangan sampai Pak Zudin kita laksanakan upacara bendera dulu, baru kita jadi Untuk mengetahui jalannya kegiatan belajar mengajar hari pertama di lokasi bencana, kita terhubung dengan reporter TV One Andri Syaputra di Padang Pariaman. Andri, apakah Anda ada kendala dalam pelaksanaan belajar mengajar di lokasi bencana? Ya, selamat siang Sita. Untuk belajar mengajar di SDN 05, tepatnya di Nagari Sungai Buloh Timur ini, bahwasannya akibat banjir bandang yang melanda kawasan ini mengakibatkan hampir seluruh bangunan sekolah mereka hancur akibat banjir bandang yang melanda kawasan ini. Nah, untuk hari pertama belajar mengajar ini, pihak sekolah dan masyarakat bersama tim relawan membangun kelas darurat, 2 bangunan, dan ditambah dengan 1 tenda bantuan dari Kementerian Pendidikan untuk proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas darurat ini. Kendalanya bahwasannya di kelas belajar darurat sementara ini, siswa juga, ketika cuaca cukup panas juga merasakan kepanasan, sehingga agak sedikit terganggu aktivitas belajar mengajar yang dilakukan siswa di kelas darurat tersebut. Namun kendala lainnya untuk bantuan berupa
alat tulis ataupun buku-buku pelajaran masih sangat kurang di sekolah ini, sehingga cukup kesulitan siswa-siswa belajar mengajar karena buku sekolah mereka sudah hanyut akibat banjir bandang yang melanda kawasan sekolah mereka. Begitu, Sita. Andri, apakah siswa yang belajar di hari pertama ini seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 atau hanya beberapa kelas saja? Dan sampai kapan mereka akan belajar di tenda darurat ini? Andri. Untuk antusias murid sendiri di sekolah ini itu sangat antusias. Bahkan 94 dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu, yaitu jumlahnya 94, ke 94 siswa itu hadir dalam kelas darurat itu. Jadi antusias mereka sangat cukup tinggi untuk belajar di sekolah mereka. Jadi ketika saya menanyakan juga harapan mereka saat sekolah mereka hancur dan dibangun kembali, mereka sangat ingin sekolah mereka dibangun kembali dan hingga untuk proses belajar mengajar seperti biasa mereka jalani lagi. Begitu, Sita. Sampai kapan, Andri, mereka akan belajar di tenda darurat ini, Andri? Untuk info sementara, mereka sampai pembangunan sekolah mereka sudah dibangun, mereka masih belajar di kelas darurat maupun tenda darurat yang telah disediakan oleh pemerintahan untuk sementara ini. Karena untuk pindah ke sekolah lain, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi mereka tetap bertahan di kelas darurat atau tenda darurat yang telah dibikin oleh pemerintahan maupun tim relawan yang telah membuat kelas darurat tersebut. Begitu sih. Andri Syaputra langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca bencana alam dimulai dengan kondisi serba terbatas. Meski kegiatan belajar mengajar sudah diinstruksikan kembali berjalan, sejumlah gedung sekolah masih belum bisa digunakan karena tertimbun material. Di SD Negeri 15191 belum ada aktivitas belajar di dalam kelas. Para siswa dan tenaga pengajar masih fokus pada kegiatan gotong royong, membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke lingkungan sekolah. Sementara itu, hari pertama sekolah, ratusan siswa korban bencana banjir bandang warga desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan terpaksa sekolah di tenda pengungsian. 111 orang siswa sekolah dasar negeri 100714 Garoga terpaksa bersekolah di tenda pengungsian di desa Batu Hula. Sekolah mereka tersapu banjir bandang dan rata dengan tanah pada 25 November tahun lalu. Meski bersekolah di lokasi seadanya, siswa-siswi ini tetap semangat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Mereka belajar secara bergantian, yaitu kelas 1 dan 2 masuk pagi dan kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Selain itu, pihak guru juga melakukan antar jemput siswa ke lokasi pengungsian agar siswa-siswi mereka dapat bersekolah. Informasi selanjutnya, proses pembangunan hunian sementara di Padang Pariaman terus dikebut. Hingga saat ini pembangunan sudah mencapai 45%. Pembangunan huntara di kawasan Asam Pulau, Kecamatan Kayu Tanam sudah mencapai 45%. Dari 38 unit yang dibangun, 2 diantaranya sudah mencapai 100%, sedangkan lainnya rata-rata masih sekitar 30%. Selain Padang Pariaman, Polda Sumbar juga membangun huntara dan huntap di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Jadi namun doanya mudah-mudahan nanti 15 rezeki ini sudah terbangun. Itu kemarin kita membangun untuk 34 unit. Kemudian dari BPBD dari 34 unit itu kepolisian membangun sumur bor sebanyak 17 itu nanti kan sehingga warga masyarakat pada saat nanti sudah tinggal di situ tidak ada lagi kesulitan air bersih. Kemudian kita juga di Kapal Koto itu membangun ada 100 unit itu di PAUD di kota. Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan selesai
Dan yang terakhir adalah di Limau Hantu di Pesel. Itu kita membangun 60 hunian sementara, hunian tetap. Pemirsa, pembangunan Bendungan Sidan terrealisasi untuk menjawab defisit air bersih di Bali. Proyek strategis nasional ini didukung oleh PT Semen Indonesia sebagai pemasok utama semen untuk konstruksi bendungan. Tak hanya fungsi konstruksi untuk cadangan air baku dan penanggulangan banjir, Bendungan Sidan menjadi unik dibandingkan konstruksi bendungan pada umumnya karena mengaplikasikan kearifan lokal dengan mengintegrasikan budaya Bali. Untuk mensuplai kebutuhan air di daerah Sarbagita dengan kebutuhan sampai 2040 itu kebutuhan sisanya adalah sebesar 6.400 liter per detik. Dengan adanya Bendungan Sidan ini dapat mensuplai pasokan air sebesar 1.750 liter per detik. Adapun untuk daya tampung ataupun kapasitas daripada Bendungan Sidan ini adalah sekitar 5,7 juta meter kubik dan bersumber dari Tukat ataupun Sungai Ayung. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG turut berkontribusi dalam pembangunan Bendungan Sidan dengan memasok semen curah dan kantong. Gencar mendorong penggunaan semen dari proses produksi yang ramah lingkungan, pasokan semen dari SIG dinilai mampu memenuhi kebutuhan konstruksi dan desain bangunan Sidan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini. Sesuai dengan cita-cita Presiden, jadi Sidan ini adalah di bidang energi itu bisa memiliki potensi listrik sebesar 0,65 MW. Bertindak sebagai kontraktor, Berantas Abipraya mempercayakan kebutuhan material pada SIG sesuai spesifikasi konstruksi dan desain Bendungan Sidan. Bendungan Sidan ini memiliki keunikan tersendiri karena menerapkan bentuk gergaji pada struktur spillway-nya, di mana ini merupakan satu-satunya bendungan yang menggunakan desain seperti ini. Tujuannya adalah untuk menambah daya tampung yang sebelumnya 3,8 juta meter kubik menjadi 5,8 juta meter kubik. Proyek Bendungan Sidan memilih semen SIG karena mutu teruji seperti konstruksi tol Trans Sumatera, gedung tertinggi di Indonesia Tamrin 9, Jembatan Suramadu, dan Bandara Internasional Yogyakarta dan Kuala Namu. Pemilihan semen SIG mendukung desain konstruksi hingga memenangkan penghargaan internasional atas proyek stem konkret di Bendungan Sidan. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG melalui produk andalan semen Gresik sangat mendukung dengan tercapainya target mutu beton di setiap pekerjaan struktur dan menjadi salah satu campuran komposisi inti aspal pada pekerjaan mendam. Hal ini membuktikan produk SIG mampu berkontribusi di setiap sudut produk konstruksi, bangunan arsitek, dan pendukung aspek berkelanjutan di dalam pekerjaan inti aspal. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sinergi BUMN, Bendungan Sidan diharapkan menjadi infrastruktur andal yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Dari Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan. Kemenko Bidang Pangan kirim 10.000 paket makanan siap saji untuk korban bencana banjir Sumatera. Kabarnya usai jeda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, jurnalis kami Donald Caniago menelusuri area Danau Maninjau yang disebut masih berpotensi menjadi wilayah bencana banjir bandang. Penelusuran dilakukan bersama dengan rombongan Bupati Agam Sumatera Barat. Di Jalan Kelok 42, Kelok 44, Jorong Kuok Tigo Kotomatua Agam terdapat beberapa titik rawan longsor. Karenanya penelusuran harus dilakukan hati-hati. Rombongan pun tiba di titik awal longsor yang merupakan tebing dengan kemiringan 45 derajat. Longsor di sini menjadi penyebab banjir bandang yang kerap terjadi di Maninjau 3 bulan terakhir. Titik longsor memiliki kemiringan 70 derajat dengan luas ratusan meter. Dari hari ke hari kondisi titik awal longsor ini sangat mengkhawatirkan. Gara-gara ini pula, warga dusun terdekat yang dihuni 13 kepala keluarga kini mengungsi. Kabupaten Agam akan meminta sejumlah ahli untuk kajian selanjutnya mengenai wilayah bencana ini. Kemudian ketika longsor itu terjadi,
Ini mulai dari sedikit dulu, kemudian melebar. Dan juga tidak terlalu kemungkinan ini juga akan bisa nanti turun ke bawah. Maka dari itu, mengungsi adalah yang terbaik, Betul, Pak. yang paling bijak dilakukan oleh masyarakat yang di sini. Karena tadi melangsur kan, Ya. turun. Jadi beberapa saat setelah kita meninggalkan tempat juga turun kan. Nah, jadi perjalanan waktu ini, apalagi nanti curah hujan semakin tinggi. Betul, Pak. Jadi yang kita ambil sekarang sudah jelas bahwa hulunya adalah di sini. Kemudian apa yang harus diambil secara teknis, ini nanti kita serahkan kepada ahlinya. Kita ke informasi selanjutnya. Di tengah guyuran hujan, personil TNI Angkatan Udara evakuasi warga korban banjir di Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Hujan lebat yang kembali mengguyur Kota Padang pada Jumat kemarin menyebabkan banjir di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah. Air meluap dan masuk ke permukiman, membuat warga harus meninggalkan rumah. Tim Satgas Tanggap Bencana kemudian menyisir kawasan permukiman dan mengevakuasi warga di daerah paling terdampak. Evakuasi dipimpin Kadisops Lanut Sultan Syahrir, Letkolek Rianto Lismara. Para prajurit bahu-membahu mengevakuasi warga, terutama anak-anak dan lansia, menggunakan perahu karet dan perlengkapan keselamatan. Puluhan warga yang terjebak banjir dievakuasi personil kepolisian di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Momen dramatis terjadi ketika personil Brimopolda Sumatera Utara mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga turun dari Desa Tapian menuju posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Evakuasi berjalan manual dengan membariskan sejumlah personil Brimob di tengah-tengah sungai yang menggunakan tali perakit. Petugas kemudian membantu warga yang hendak menyeberang sungai satu persatu. Melewati arus sungai yang deras, petugas juga membantu warga menyusuri tebing yang curam. Sebelumnya, ada laporan masyarakat bahwa puluhan warga yang terjebak karena ingin menuju posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Ada warga dari Desa Tapian Nauli dan Desa Askalangan 2 terjebak banjir di lokasi lingkungan 4, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, dikarenakan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan akses jalan menuju Kelurahan Hutana Bolon terputus. Sebanyak 45 warga yang turun dari Desa Tapian Nauli Saur Nanggita dievakuasi. Mereka langsung menuju posko pengungsian. Setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 6 jam untuk mengevakuasi puluhan warga ini. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Sementara itu, hujan lebat yang terus mengguyur Kabupaten Gayo Lues Aceh menyebabkan tanah longsor kembali terjadi di salah satunya di Desa Rampung Musarah, Kecamatan Putri Betung. Beginilah detik-detik terjadinya longsor di wilayah Desa Rampung Musarah, Kecamatan Putri Betung yang terekam jelas oleh warga dari pemukiman penduduk. Diketahui longsoran tersebut menutupi badan jalan penghubung Gayo Lues menuju Aceh Tenggara. Sebelumnya, akses jalan dari Kabupaten Gayo Lues menuju Aceh Tenggara sudah terhubung, walau hanya darurat. Sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Namun kini kembali terputus akibat tertutup material longsor. Informasi selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengirimkan 10.000 paket makanan siap saji untuk korban bencana banjir Sumatera. Paket makanan tersebut diberangkatkan dari Solo.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau proses pembuatan makanan siap saji untuk korban bencana Sumatera di Solo, Jawa Tengah. Prosesnya hanya dengan air putih atau air mineral kemasan, makanan langsung bisa disantap. Proses penyajian pun tak butuh waktu lama, hanya beberapa menit, sehingga sangat sesuai untuk kondisi darurat di wilayah bencana. Makanan ini diproduksi oleh PT Halal Thayyiban Indonesia atau lebih dikenal dengan merek dagang Wong Solo. Setelah itu, secara simbolis, Menko Pangan melepas pemberangkatan bantuan 10.000 makanan siap saji ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk saudara kita di Banda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, makanan siap saji. Saya sudah saksikan tadi bisa hangat ya. Gizinya tinggi, ada telur, ada daging dan lain-lain, dan bisa dalam bentuk panas di packaging dengan begitu higienis. Ya, bantuannya nggak sedikit, banyak sekali. Zulkifli Hasan juga merekomendasikan kepada Kementerian Sosial dan BNPB agar bisa memanfaatkan konsep makanan siap saji ini untuk membantu korban bencana dalam keadaan darurat. Dari Solo, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Pemirsa, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir soal merebaknya infeksi superflu. Yang penting waspada atas gejala yang ada dan biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut pernyataan Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Situasi berikutnya, yang ketiga adalah situasi nasional Indonesia. Varian dominannya influenza AH3. Akan tetapi, tren kasus influenza di Indonesia juga menurun dalam 2 bulan terakhir. Dan setelah dilakukan WGS ini, yang selesai pada 25 Desember lalu, diketahui bahwa subclade K terdeteksi sejak Agustus 2025 dari laporan 88 sentinel Ilisari di seluruh Indonesia, yaitu di Puskesmas, BKK, dan rumah sakit. Diperiksa di Labkesmas dan juga Lab Biokes, Tier 5 BSL3 hingga akhir Desember ini tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan gejala umumnya seperti flu musiman, yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan menurut penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclade K tidak tunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Imbauan yang dapat kami berikan adalah pertama, perkuat imunisasi tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, istirahat cukup, dan juga makan bergizi. Kemudian lakukan vaksinasi influenza tahunan, terutama pada kelompok rentan, yaitu lansia, ibu hamil, dan komorbid. Vaksin influenza tetap efektif untuk mencegah sakit berat, rawat inap, dan juga kematian. Tetap di rumah bila sakit, banyaklah istirahat, konsumsi obat antivirus untuk redakan gejala, terapkan etika batuk, dan gunakan masker. Kita ke kabar lain, Kementerian Haji dan Umroh Kota Surabaya resmi membuka masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 tahap kedua yang berlangsung mulai 2 hingga 9 Januari 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Surabaya, Sururil Faizin menyampaikan, dalam proses pelunasan tahap ini, banyak jemaah calon haji yang masih terblokir oleh bank sehingga membutuhkan surat buka blokir dari Kementerian Haji. Hal ini menjadi kendala dalam proses pelunasan haji. Pelunasan tahap kedua ini diperuntukkan antara lain bagi jemaah yang gagal lunas pada tahap pertama, jemaah penggabungan mahram atau keluarga, jemaah pendamping, dan jemaah cadangan. Pemirsa, setelah sempat tertunda 2 kali, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana di PN Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masuk ke ruang sidang Hatta Ali sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan oleh jaksa penuntut umum. Nadiem terlihat dengan seksama mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa.
Namun kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir menyatakan, jika dakwaan jaksa merupakan asumsi. Ia juga menyampaikan setelah pembacaan dakwaan pada sidang hari ini, pihaknya akan langsung menyampaikan eksepsi. Pertanyaan majelis hakim tadi baik sekali karena ini adalah masa peralihan, dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan tentu mengacu kepada mana yang menguntungkan terdakwa. Jadi dalam KUHAP-nya tentunya kita akan mengacu kepada KUHAP yang terbaru, untuk KUHP-nya akan mengacu kepada KUHP ketika dakwaan dibuat, seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke tadi dakwaan, siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi, karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Menurut kuasa hukum, Nadiem hadir dalam persidangan meski masih dalam masa perawatan. Nadiem disebut dalam keadaan fit saat hadir di persidangan. Sebelum berangkat, Nadiem juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk mengikuti persidangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran baru bagi warga lansia dan penyandang disabilitas Jakarta untuk mendapatkan kartu layanan gratis transportasi publik. Kartu ini memberikan akses gratis ke Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pelaksanaan layanan pendaftaran kartu layanan gratis atau KLG kembali dilakukan hari ini di area Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Layanan ini ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui booth-booth khusus di 2 lokasi. Pemerintah menyiapkan 2 titik pendaftaran, yaitu di Bundaran HI di depan Hotel Mandarin Oriental dan di HBKB Jakarta Selatan di samping halaman Bank Kapitol. Setiap lokasi memiliki kuota terbatas, di antaranya 150 kartu di Bundaran HI dan 50 kartu di Jakarta Selatan. Kartu layanan gratis akan dicetak langsung di tempat bagi yang lulus pendaftaran. Saya pikir public service ini luar biasa. Saya datang mungkin kurang dari setengah jam atau lebih sedikit dari setengah jam selesai. Bisa ditunjukin Pak kartunya? Ya kan, ini kartu saya. Jadi saya cuma bawa KTP, ditanya KTP, didaftarkan dengan barcode, kemudian di foto, tunggu selesai. Program ini dikhususkan untuk pendaftar baru dari kategori lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi saat pendaftaran di lokasi. Layanan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses transportasi publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Kementerian Hukum menjelaskan 3 pasal yang sering diperdebatkan publik dalam KUHP baru pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda. Yaitu pasal tentang demonstran bisa dipidanakan bila lalai menginformasikan aksi kepada polisi. Yang kedua, pasal penghinaan presiden yang dihadirkan kembali meski telah diputus MK tidak sesuai konstitusi. Dan terakhir, pasal tentang perzinahan. Berikut penjelasan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij hari Senin di Jakarta. Saya ingin sampaikan bahwa pasal perzinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal perzinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Mengapa tidak pakai pasal
penghinaan biasa. Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Kita ke kabar lain, setelah penemuan jenazah pelatih Valencia FC, tim SAR gabungan menambah masa pencarian selama 3 hari. Penyisiran kembali dilakukan dengan kondisi gelombang tinggi. Penemuan jenazah Martinez Carreras Fernando membuka kembali pencarian korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakina di Taman Nasional Komodo. Pencarian yang sebenarnya ditutup hari ini kembali diperpanjang hingga 7 Januari 2026 mendatang. Tim SAR gabungan memfokuskan penyisiran di sekitar Pulau Serai. Sepanjang penyisiran terjadi gelombang tinggi di area tersebut yang menghambat pencarian. Penyisiran ini juga dibantu sejumlah kapal cepat swasta dan nelayan. Penyelaman masih tetap dilakukan tim relawan penyelam dan anggota Direktorat Polairut Polda NTT. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.